Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Allah yang kami sembah siang dan malam, kami anak-anak-Mu dan hamba-Mu di sini akan menyampaikan firman-Mu. Bantulah kami berdoa Bapa, supaya segala sesuatu yang kami sampaikan hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Bantulah hamba supaya bisa berkata sesuai dengan kehendak-Mu, dan Joan yang akan menerjemahkan supaya juga sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Bapa firman ini dapat menguatkan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God is good, and all the time. That's great. That's why we are all here this morning. Now, I want you to flashback when you were small. Saya ingin Anda semua melihat kelas balik daripada kehidupan Anda pada waktu kecil. Do you remember when your mom said, "Don't play with the knife"? Ingatkah Anda waktu ibu Anda mengatakan jangan bermain-main dengan pisau? Don't do this, don't do that. Jangan bikin begini, jangan bikin begitu. Do you remember? Anda ingat? Yes, I believe you have something that you remember. Saya yakin Anda pasti ingat. Yeah, something that you obey, Sesuatu yang Anda turuti and something that you disobey. dan sesuatu yang tidak Anda turuti. That's why this is the title for this morning. Obedience to God, your key to success. Untuk itu judul khotbah pada hari ini adalah patuh kepada Allah adalah kunci keberhasilan Anda. Why do we obey our parents? Mengapa kita menuruti orang tua kita? Do you know why? Anda tahu mengapa? Because they know what we don't know. Karena mereka tahu apa yang tidak kita ketahui. They see what we don't see. Mereka melihat apa yang tidak kita lihat. And they want us to live successfully. Dan mereka ingin kita menjadi sukses. They want to give their best to us. Mereka ingin memberikan yang terbaik untuk kita. So early on life, Jadi pada awal kehidupan kita, we become aware that we are to obey. kita menjadi sadar bahwa kita harus menurut. We soon learn that obedience brings smile when you do it, and disobedience brings frown of disapproval. Kita langsung belajar bahwa keturutan memberikan atau membawa kita pada senyuman dan persetujuan dari orang tua. In the classroom, do you need to obey? Di ruang kelas apakah kita harus menurut? Yes, I guess so. Ya, tentu saja. Because if you don't obey, you will fail the subject. Karena bila Anda tidak menurut, Anda akan gagal dalam mata kuliah itu. You see, do you remember these 3 students last chapel program? Anda ingat ketika mahasiswa ini pada chapel yang lalu, They are obedient to the academic rules and regulations. mereka mentaati peraturan akademis dan peraturan-peraturan akunai lainnya. They study hard. Mereka belajar dengan giat. That's why they get an honor. Itu sebabnya mereka mendapatkan kehormatan. What about in your dormitory? Taatilah peraturan di asrama. You have morning worship and evening worship. Anda harus mengikuti worship pagi dan malam. Those are regulations that you need to follow. Itu adalah aturan yang harus Anda ikuti. What about in sport? Bagaimana di lapangan? There are also rules and regulations. Ada juga peraturan di sana. What about in the cell groups? Bagaimana dengan di kebaktian sel group? Of course, you have program from them. Tentu saja Anda juga punya hal seperti itu. Look at these 3 people. Do you know them? Mari kita lihat ketiga orang ini. Anda pasti mengenali mereka. Do you know why they become the president? Anda tahu mengapa mereka jadi presiden? They are obedient to the rules and regulations of the country. Penurutan mereka pada peraturan dan tata
tertib di negara mereka. Our Lord says, obey and live with me eternally. Tuhan berkata, patuhlah dan hiduplah denganku selamanya. God declares that true freedom comes from obedience. Tuhan mengatakan bahwa kebebasan yang sesungguhnya berasal dari kemenutan. We are here this morning Kita semua di sini berbagi hari ini because we obey God's word. karena kita menuruti kata-kata Tuhan. The reason why God sent Jesus into the world was to show us how to live. Alasan mengapa Allah mengutus Yesus anaknya ke dunia ini adalah untuk menunjukkan bagi kita bagaimana cara untuk menjalani hidup. And when we model our life after Christ, Dan ketika kita mencontohkan hidup kita seperti Yesus, He takes us from victory to victory. Dia membawa kita dari kemenangan menuju kemenangan. When we focus on obedience toward God, Ketika kita berfokus pada penurutan akan Allah, success is certain to follow. kesuksesan sudah pasti akan mengikuti hidup kita. Now let me give you some biblical examples of people who obey. Sekarang saya akan memberikan contoh beberapa orang yang menurut. First one, Noah. Yang pertama adalah Nuh. Noah's obedience saved his family from the flood. Ketaatan Nuh menyelamatkan keluarganya dari air bah. You remember, Noah was asked to build the ark on the mountain. Anda ingat Nuh diperintahkan Allah untuk membangun bahtera di atas gunung. Noah did not ask questions. Nuh tidak bertanya, He just obeyed the Lord, dia hanya menurut perintah Tuhan, which made him the laughing stock of his community. yang membuatnya menjadi bahan tertawaan komunitas. But he was ready when the flood comes. Tetapi kepatuhannya membuat Nuh bersiap ketika air bah datang. You can read the story in Genesis. Cerita ini ada di Kejadian. The next one is Abraham. Selanjutnya adalah Abraham. Abraham's obedience resulted in his becoming the father of a great nation. Ketaatan Abraham membuat dia menjadi bapa bangsa yang besar. When God asked Abraham to sacrifice Isaac, Ketika Tuhan meminta Abraham mengorbankan Ishak, he obeys. dia He didn't ask questions. dia tidak bertanya. He didn't ask, God, why? Dia tidak bertanya kenapa Tuhan. I have only one son, Saya hanya punya anak and satu-satunya. you want me to sacrifice him? Dan kau mau saya mengorbankannya? He didn't ask questions. Dia tidak bertanya. And so is Isaac. Dan begitu juga Ishak. Isaac did not ask his father, Papa, why do you want to sacrifice me? Dia tidak bertanya kepada papanya, Papa, kenapa kau mau mengorbankan saya? The next one is Moses. Berikutnya adalah Musa. Well, we know the story. Kita tahu ceritanya. God instructed Moses to step on the water. Tuhan memerintahkan Musa untuk berjalan melewati laut. He didn't ask, God, how can I cross the sea? Dia tidak bertanya, Tuhan, bagaimana saya mau melewati laut ini? He obeyed God. Dia menuruti perintah Tuhan. And you know what happened. Dan Anda tahu apa yang terjadi. The sea is split into two. Laut itu terbelah menjadi dua. The next one, Berikutnya, Joshua. Yosua. God instructed Joshua to go around the Jericho wall for 7 times. Tuhan memerintahkan Joshua untuk mengelilingi tembok Jericho 7 kali. Joshua didn't ask why. Joshua tidak bertanya kenapa. God said, you go 7 times. After 7 times, on the seventh day, you are going to blow your trumpet. Tuhan hanya mengatakan, pergilah mengelilingi tembok itu. Setelah 7 kali, 7 hari, Blow your trumpet, tiuplah trompet and
you will know what happened. Dan engkau akan tahu apa yang akan terjadi. I will fight for you. Aku akan berperang. Not you, Joshua, Tidak kamu Joshua, but it's me. tapi saya. Joshua did not ask question. Joshua tidak bertanya. He just obeyed God. Dia hanya menuruti perintah Tuhan. What about these three men? Bagaimana dengan ketiga orang ini? You know them? Anda tahu mereka? Shadrach, Meshach, and Abednego. Sadrak, Meshach, dan Abednego. They obeyed the 10 commandments. Mereka menuruti 10 perintah Allah. Thou shalt not bow down for other gods. Janganlah menyembah Allah lain di hadapanku. Which made the king angry and throw them into the burning furnace. Yang membuat raja marah dan lemparkan mereka ke dapur api. Do they die? Apa mereka mati? No. Tidak. God is there. Tuhan ada di sana. God is there to help them Tuhan ada di sana untuk menolong mereka. because they obeyed the word of God. Karena mereka menuruti perintah Tuhan. Next one is Peter. Selanjutnya adalah Petrus. Peter obeyed Jesus' command to fish in the heat of the day. Petrus menuruti perintah Tuhan untuk memancing atau menjala ikan di siang hari yang panas. Can you imagine? In Anda the bisa heat bayangkan of the day. di hari yang panas terik. Peter had spent the night fishing without any success. Petrus sudah begadang semalaman menjala ikan tanpa berhasil sedikit. And they were ready to go home and eat breakfast and rest for a while after the frustrating night. Dan mereka sudah bersiap untuk pulang setelah malam yang melelahkan itu. Mereka ingin sarapan dan beristirahat. But as they were about to go away, Tapi sewaktu mereka sedang bersiap untuk pergi, the word of the Lord came in a form of instruction. Tuhan bersabda And Peter obeyed. dan Petrus menuruti perintah. Humanly speaking, Secara manusia, Peter was definitely more well-versed and expert in the sea. Petrus sudah pasti lebih berpengalaman dan lebih ahli dalam menangkap ikan. He knows when and how to catch good fish. Petrus lebih tahu kapan dan bagaimana supaya ia bisa mendapatkan ikan yang banyak. But in spite of all this, his knowledge and experiences, Tapi mengesampingkan semua pengetahuan dan pengalamannya, Peter chooses to obey Jesus. Petrus memilih mengikuti perkataan Tuhan. Putting aside all that he knew. Mengesampingkan semua yang dia ketahui. You can see that in verse 6, Anda bisa lihat di ayat ke-6, it tells us about the harvest. di situ diceritakan bagaimana mereka akhirnya panen ikan. The fruit of obedience is blessing and success. Buah dari penurutan adalah berkat dan kesuksesan. If Peter would have relied simply on his expertise and knowledge and refused to obey, Jika Petrus hanya mengandalkan keahlian dan pengalamannya dan menolak untuk mengikuti Yesus, he wouldn't receive that great blessings. dia belum tentu mendapatkan berkat yang besar. It was when he and his companions obeyed that they received a bountiful blessing. Hanya pada waktu ia dan teman-temannya mematuhi Allah, mereka menerima berkat yang luar biasa. Let me ask you, Saya ingin bertanya, are we desperate for blessings in life? apakah kita sangat menginginkan berkat dalam hidup kita? Are we also tired and frustrated in life like Peter and his friends? Apakah kita juga lelah dan frustasi seperti Petrus dan teman-temannya? Well, all that is required of us is to go out of the circumstances and situations and obey the voice of the Lord. Semua yang diperlukan untuk keluar dari keputusasaan adalah dengan mendengarkan suara Tuhan. In verse 7, Dalam ayat yang ke-7, it tells us that the blessings were too great that they needed another boat to contain it. pada ayat yang ke-7 diceritakan bahwa berkat Tuhan itu sangat berlimpah sehingga mereka membutuhkan perahu yang lain. Not only that,
Tidak hanya itu, The overwhelming blessings was also sinking the boat. berkat yang melimpah itu juga menenggelamkan kapal. When God blesses, Ketika Tuhan mencurahkan berkat, He blesses bountifully. Dia curahkan dengan sangat melimpah, He blesses beyond our expectations. melebihi apa yang kita harapkan, And He blesses till our cup overflows. melimpah hingga cawan kita tidak sanggup lagi untuk menopangnya. Let me tell you something. Saya ingin mengatakan sesuatu pada Anda. The Lord's timing is different from us. Saat yang tepat dalam pandangan Tuhan berbeda dengan pandangan kita. We may be ready to pack up and go home because of frustration or disappointment, Kita mungkin saja sudah siap untuk pulang dengan perasaan kecewa dan frustasi, but that may be the very moment the Lord says, tapi mungkin itulah saat yang tepat bagi Tuhan. okay, I'm ready for you to launch out and get blessed. Oke, saya siap untuk mempersiapkanmu dan memberikan berkat bagimu. And when this happens, Yang saat ini terjadi, regardless of how frustrated and disappointed betapapun frustasi dan kecewanya kita, or disheartened we may be, atau kecewa sekali perasaan, it's time to obey. itulah saatnya untuk menurut. When God speaks, it's always time to obey. Ketika Allah bersabda, itulah saat yang tepat untuk menurut. When you obey, great things happen. Saat Anda menurut, hal-hal yang besar akan terjadi dalam hidup. When you are faithful to God, great things happen. Ketika Anda setia pada Tuhan, hal-hal besar menanti Anda. Now, let me give you non-biblical examples of people obeying God. Sekarang saya akan memberikan contoh orang-orang yang tidak terdapat dalam Alkitab yang nuruti Allah. Now, these are the people that we're going to talk about. Ini adalah orang-orang yang akan kita bicarakan. Non-biblical, but they obey God. Orang tokoh-tokoh di luar Alkitab yang menuruti Allah. Now, take a look at that. Mari kita lihat yang satu ini. Do you have one of those products in the dormitory? Apakah Anda punya produk salah satu produk dari yang ditampilkan di sana? Yeah, from the toothpaste to the soap to the shampoo. Dari odol, sampo, kemudian sabun. Okay, that's the product of William Colgate. Itu adalah produk dari William Colgate. Many years ago, Beberapa tahun yang lalu, Colgate was 16 years old when he had to leave home Colgate berusia 16 tahun waktu ia harus keluar dari rumahnya. because their father could not afford. They are a very poor family. Karena mereka sangat miskin, ayahnya tidak sanggup lagi untuk menopang keluarga. So 16-year-old William traveled to New York. Jadi, William yang berusia 16 tahun melakukan perjalanan ke New York. When the boy arrived in the big city, Saat anak muda ini tiba di kota besar itu, he found it's hard to get work. dia dapati ternyata susah mencari pekerjaan. And he remembered what his mother dedicated to him. Dan dia ingat apa yang dipesankan oleh ibunya. The mother always said, return your tithe, 1/10 of God of your income. Ibunya selalu mengingatkan, kembalikan kepada Tuhan 1/10 dari penghasilan. So when he first gave his salary, Jadi ketika pendapatannya pertama kali dia terima, he sacredly gave 10 cents to the Lord. dengan sungguh-sungguh ia serahkan persembahyannya kepada Tuhan. Only 10 cents. Hanya 10 sen. And then he continued to do that. Dan dia terus melakukan hal itu. And he can see that the Lord bless him more. Dan dia lihat Tuhan memberkati dia lebih lagi. Then finally he found a partner. Kemudian dia menemukan seorang partner. They worked together in a soap. Mereka bekerja sama untuk membuat sabun. Few years later, the partner died, Beberapa tahun kemudian partnernya ini meninggal. and he became the sole owner of the company. Dan dia menjadi pemilik tunggal dari usaha tersebut. Now, William Colgate is the manager, he's the owner of Colgate Company. He told his book
bagian pembukuannya, he told, open an account with the Lord. buka akun untuk Tuhan. And all the income that we have, 1/10 of that, give it to the Lord. Dan semua pendapatan yang kita peroleh, berikanlah 1/10-nya untuk Tuhan. They faithfully do that. Dan mereka setia melakukannya. And then the following year, he told his bookkeeper, increase to 2/10, give our income. Pada tahun berikutnya, dia mengatakan, tambahkan lagi menjadi 2/10. The following year, he said, 3/10, give it to the Lord. Tahun berikutnya lagi dia sampaikan, tambahkan lagi menjadi 3/10, 4/10, 4/10, and finally 5/10. dan akhirnya 2/10. And his sales increased Dan penjualannya meningkat exactly just a proportion to his generosity. sesuai dengan jumlah kedermawanannya. Have you ever stayed in this hotel? Apakah Anda pernah tinggal di hotel ini? This is spread all around the world. Hotel ini ada di seluruh It's a dunia. 5-star hotel. Hotel bintang You 5. can go anywhere in the world, you will find Hilton Hotel. Bila Anda pergi ke seluruh dunia, hotel ini akan berada di beberapa tempat di seluruh dunia. The founder is Conrad Hilton. Pendirinya adalah Conrad Hilton. When he was small, Saat dia kecil, his mother tells him to always invest in prayer. ibunya selalu berpesan padanya untuk selalu berinvestasi pada doa. And when he has his own business, Dan saat dia memiliki bisnisnya sendiri, business is invested in prayer. bisnisnya berinvestasi pada doa. Now, crocodile garments. Selanjutnya adalah crocodile, pusanggaman crocodile. Yeah, maybe some of you are wearing the t-shirt Mungkin beberapa dari Anda yang menggunakan produk ini, or even the shoes atau or sepatunya, maybe the bag. atau tasnya. Do you know who he is? Anda tahu siapa? He is a faithful giver to the Lord. Dia adalah seorang yang sangat dermawan, yang senang memberi kepada Tuhan. He is like William Colgate. Dia seperti William Colgate. And he gives a scholarship at Loma Linda University, Andrews University, and IAS. Dia memberikan beasiswa di Universitas Loma Linda, di IAS, And then he gives also charity programs dan dia juga memberikan bantuan up until now. hingga sekarang. He invested in his money in the Lord. Dia menginvestasikan uangnya untuk pekerjaan Tuhan. And you can see crocodile garments spread all over the world. Dan Anda bisa lihat produk krokodil menyebar di seluruh dunia. Alright, the next one is, take a look there. Any of you love Oreo? Selanjutnya Anda lihat di sana, Anda ada yang suka Oreo, Okay. Craft products, banyak sekali. produk-produk craft. Okay, there are many of those. This is by James Kraft. Ini adalah produk dari James L. Kraft. James with his 4 brothers, they are faithful followers of God. James dengan 4 saudaranya adalah pengikut Tuhan yang setia. They are a faithful giver of their time and that support churches Mereka setia memberikan pemuluhan dan setia mendukung pekerjaan gereja and encourage religious education for young people. dan mendorong pendidikan kerohanian bagi orang-orang muda. The next one, J.C. Penney. Selanjutnya adalah J.C. Penney. J.C. Penney is a big department store in America. J.C. Penney adalah sebuah toko yang besar di Amerika. Okay, once he went bankrupt. Suatu ketika dia mengalami kebangkrutan. He was so depressed and frustrated. Dia sangat depresi dan sangat frustasi. He thought this is the end of my life. Dia pikir inilah akhir hidup saya. Then Kemudian he heard about the song, God will take care of you. dia mendengar lagu Tuhan peliharakan. He learned about the song
Dia pelajari lagu itu and he goes to the church. dan dia pergi ke gereja. And then he starts his business again because he knows God will take care of him. Kemudian dia mencoba membangkitkan usahanya lagi karena dia tahu Tuhan akan meliharakan. Henry J. Haynes. Henry J. Haynes. Okay, you can see those of you who love ketchup, tomato ketchup. Anda bisa lihat di situ produknya bagi Anda yang menyukai saus tomat. Okay, his slogans are usually Christian principles. Slogan-slogan produknya umumnya menggunakan prinsip-prinsip Kristen. Next one. Selanjutnya, Have you ever been to this place? apakah Anda pernah makan di tempat ini? If you go to Urban, Kalau Anda turun Batu, I believe you have been there. saya yakin Anda pernah pergi ke sini. Alright, this is his motto and aim in life. I believe I could accomplish anything as long as I live by God and man's rule. Ini adalah moto hidupnya, Dave Thomas. Ya. Saya percaya saya dapat mencapai apapun selama saya hidup dalam peraturan Tuhan dan manusia. Next one is Martha. Selanjutnya adalah Martha. Martha was a general practitioner doctor who took her specialist as an OBGYN. Martha adalah seorang dokter umum yang sedang mengambil spesialis di bidang kandungan. She's an anesthetist and she experienced some problem during her medical education. Dia adalah seorang adventis. Selama pendidikan di sekolah kedokteran, dia mengalami masalah tentang hari Sabat. 10 years for a general practitioner. 10 tahun dilaluinya untuk menjadi seorang dokter umum. And then Dan kemudian she graduated dia lulus without transgressing the Sabbath. tanpa melanggar hari Sabat. She has an opportunity to have a scholarship to study abroad. Dia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan yang luar negeri And she got an obstetrician gynecology. untuk mengambil spesialis kandungan. Well, when she returned to Indonesia, Pada saat dia kembali ke Indonesia, she cannot practice her OBGYN. dia belum bisa membuka praktek spesialis kandungan. She needs to undergo a 1-year training at Universitas Indonesia. Dia harus mengikuti training 1 tahun di Universitas Indonesia. And she was done with it. Dan dia sudah selesai melaksanakannya. And then it's time to take the board examination. Sekarang waktunya menghadapi ujian. So sad for her. Sangat menyedihkan buat Martha. Martha cannot take the test. Dia tidak bisa mengikuti ujian itu. She's a Seventh-day Adventist, Dia seorang atlet. and it was scheduled on Sabbath. Ujian itu dijadwalkan pada hari Sabat. Her friends told her, Teman-temannya berkata padanya, why don't you just take the test just once and after that you ask forgiveness to the Lord. ambil aja, ikuti sajalah ujian itu. Sekali aja, baru nanti kamu minta maaf pada Tuhan. The professor at Universitas Indonesia, Martha, just get the test and then later on you ask forgiveness to your Lord. Dosennya pun mengatakan, Martha, ikuti saja tes itu, baru nanti kamu minta maaf pada Tuhan. And so Martha was doubting. Begitulah Martha menjadi sangat bimbang. And so she went from one pastor to the other pastor to ask for a consultation. Dia pergi dari satu pendeta ke pendeta lainnya untuk berkonsultasi. And some of the pastors said, well, you just get it and then you ask forgiveness to the Lord. Beberapa dari pendeta itu berkata, wah ya sudahlah ambil saja, nanti kamu minta maaf pada Tuhan. Martha is so worried. How could this happen? Martha sangat khawatir, bagaimana ini bisa terjadi? Some of the pastors say, okay, you go, but some pastors say no. Beberapa dari pendeta mengatakan, oke, ambil saja. Tapi beberapa yang lain juga mengatakan, jangan. And then she consulted her big brother. Lalu dia berkonsultasi dengan abangnya. He said, you know what? Some of the pastors said, I can take it. But other pastors said no. What do you think? Dia berkata, kau tahu beberapa pendeta mengatakan pada saya, ambil saja.
jangan. Bagaimana menurutmu? So the big brother said, what about you? Lalu kata abangnya, nah menurutmu bagaimana? If you take the test and you pass and you become OBGYN, Kalau kau mengikuti tes itu dan kamu lulus dan menjadi seorang spesialis kandungan, will you have peace in your life just like the song just now? apakah kau akan merasa damai dalam hatimu? Of course not. You will feel the guilty all of your life. Tentu tidak. Kamu akan merasakan rasa bersalah sepanjang hidup. Martha prayed and the whole family prayed. Martha berdoa dan seluruh keluarga berdoa untuknya. Well, she left for Lombok. Kemudian dia pergi ke Lombok. The test is over in Lombok. Ujian itu dilakukan di Lombok. In one of the hotels, so that it will be far from the city and all the candidates for the specialist can concentrate well. Hotel itu jauh dari keramaian sehingga para kandidat dokter spesialis bisa konsentrasi menghadapi ujian. She went there and checked in Friday at 2 p.m. Martha pergi ke sana dan check-in pada hari Jumat jam 2 siang. At 6 p.m., Pada jam 6 she prayed in her room, opening the Sabbath, dia berdoa di kamarnya untuk membuka sabat, expecting that there will be a miracle happen. berharap akan ada keajaiban yang terjadi. She expected that there will be announcement in the morning or at late night that the exam will be postponed. Dia berharap akan ada pengumuman di pagi harinya atau di malam harinya bahwa ujian itu akan diundur. 8 o'clock in the morning, Jam 8 pagi, her friends left the hotel for a test, and Martha left the hotel going to the church. teman-teman yang meninggalkan hotel untuk menghadapi ujian, sementara ia pergi meninggalkan hotel untuk pergi ke gereja. In church, she tells her story. Di gereja, dia memberikan kesaksian tentang kisahnya. She cried in the church during her testimony. Dia menangis di gereja selama memberikan kesaksian. She said, Dia mengatakan, do you know what? Anda tahu? Do you know why I'm here? Anda tahu mengapa saya berada di sini? I supposed to take my board exam. Seharusnya saya mengikuti ujian. My friends are doing their examination there, Teman-teman saya sekarang lagi ujian, but I am here. tapi saya sekarang di sini. I cried Saya menangis and I asked the Lord, dan saya memohon pada Tuhan. but it seems that He didn't answer me. Sepertinya dia tidak mau menjawab saya. But when I come to this church, Tapi saya datang ke gereja ini, I realized saya sadar that I am so selfish. saya sangat egois. I'm selfish and egoist. Saya egois. Saya mementingkan diri. I did not see how God has blessed me in the past. Saya tidak melihat bagaimana berkat Tuhan dalam hidup saya di masa yang lalu. And she asked the audience to pray for her. Dan dia memohon doa daripada halayak. Right after her testimony, an elderly man approached her. Segera setelah ia memberikan kesaksian, seorang bapak-bapak mendekatinya. Hey, do you know what? I have the same problem as you 20 years ago. Hei, tahu nggak kamu? Saya juga punya masalah yang sama sepertimu 20 tahun yang lalu. At that time, I was one of the managers at Pertamina. Saat itu saya adalah seorang manajer di Pertamina. But then I was forced to go and work on Sabbath. Namun saya dipaksa supaya masuk bekerja pada hari Sabat. And so I quit because I love my God. Tapi saya memilih untuk berhenti karena saya lebih mencintai Tuhan saya. I have 4 kids Saya punya 4 anak and a family dan keluarga to go on with life. yang harus melanjutkan hidup. Where will they get the food for my 4 kids? Bagaimana mau cari makan untuk 4 anak saya? But do you know what? Tapi kamu tahu, I don't know. saya tidak tahu. I don't know where the money comes from. Saya tidak tahu dari mana datangnya uang-uang itu. My 4 kids get a very good education, Keempat anak saya
And then now they're already working abroad. Dan sekarang mereka sudah bekerja di luar negeri. God will strengthen you, Martha. Tuhan akan menguatkanmu, Martha. 2008. Tahun 2008 Still, there are 3 schedules there. masih ada 3 jadwal, But all the schedules are on Saturday. tapi semuanya jatuh pada hari Sabat. Martha did not take the test. Martha tidak mengikuti ujian itu. And then she has to go back to her hospital and work. Lalu dia harus kembali ke rumah sakit untuk bekerja. And the director of the hospital said, why don't you visit UI and give some parcel for Lebaran? Lalu pimpinannya di rumah sakit itu berkata, mengapa kau tidak pergi ke UI untuk mengirimkan parcel lebaran? Yes, she went there. Dia pergi ke sana. When she arrived there, she met with the head or the chairperson who is in charge of making the test. Waktu dia tiba di sana, dia bertemu dengan pimpinan atau ketua yang mengelola ujian tersebut. And he said, you are still here? You're not an OBGYN yet? Dan pimpinan itu berkata, kamu masih di sini? Kamu belum jadi spesialis? No, doctor, because it's all on Sabbath, Saturday. Tidak, dokter, karena itu semua dilaksanakan pada hari Sabat. And then the doctor asked. Lalu dokter itu bertanya. The doctor asked her, Dokter itu bertanya pada Martha, what happens if there will be no schedules on weekdays? bagaimana kalau tidak akan pernah ada jadwal di luar hari Sabtu? And this is what her answer. Dan inilah jawabannya. Dia katakan begini, dokter, Dokter, saya sudah siap. I'm ready. Saya sudah siap menjadi dokter umum. I'm ready to become an ordinary practitioner, general doctor. Dokternya tersebut. The doctor was surprised to hear about it. Dokternya sangat terkejut ya. And when she went home, she told her brother. Dan ketika dia pulang, dia mengatakan pada abangnya. And the brother said, Dan abangnya mengatakan, are you not going to be regret? kamu tidak akan menyesal? And Martha said, no. Kata Martha, tidak. I know the whole of my life I will be general practitioner. Saya tahu seumur hidup saya akan menjadi seorang dokter umum. Saya rela. I'm willing to. She said, I don't know about tomorrow, Dia berkata, saya tidak tahu akan hari esok. but one thing that I know, Tapi satu hal yang saya tahu, I know somebody is holding my hand. saya tahu seseorang memegang tangan saya. Inilah, this is the situation Inilah situasi what Martha is feeling. yang dirasakan oleh Martha. And Ibu Simantupan, Ibu Ivon, and Ibu Carla is tell us, what is that? I don't know about tomorrow. Ibu-ibu yang kembali dia akan ceritakan kepada kita, apa itu? Saya tidak tahu akan hari esok.
she prays, the way she prays, she changes. Dia berubah caranya berdoa. At first, she prayed like this. Pertama-tama dia berdoa itu seperti ini. Tuhan, berikanlah ujian itu di hari biasa, jangan hari Sabtu. God, please change the schedule not on Saturday but on weekdays. Berubah menjadi, Change to, Bapak, kehendakmu yang jadi. Saya punya masalah ujian hari Sabtu. Dear Lord, thy will be done. I have a problem with my examination. Engkau tahu apa yang terbaik bagiku. You know what is best for me. After she was strengthened with the Lord, Setelah dia dikuatkan oleh Tuhan, 100% submission to the Lord. penyerahan sepenuhnya 100% kepada Tuhan. After Lebaran, Setelah Lebaran, she was surprised by a phone call. dia dikejutkan oleh sebuah telepon. This is the director who called her. Ini adalah direktur yang teleponnya. Where did you get my phone number? Dari mana dia dapat nomor saya? And then she said, yes, doctor. Dan dia berkata, ya dokter. You know what, Martha? We have a good news for you. Kamu tahu Martha, kami punya berita baik untuk kamu. We give a survey, Kami melakukan survei and most of the professors, kepada para dosen-dosen. all of the professors agree that we will have one day meeting, not on Saturday for examination. Dan dosen-dosen itu setuju bahwa mereka akan membuka satu hari untuk ujian di luar hari Sabtu. Martha took the test 2009, 2 years waiting. Martha mengambil ujian itu pada tahun 2009 setelah 2 tahun menunggu. She took the test and she was one of the highest in the test. Dia mengambil ujian tersebut dan dia mencapai hasil yang paling besar dari ujian tersebut. Now she works as an OBGYN Sekarang dia bekerja sebagai seorang dokter spesialis kandungan and she loved her job so much. dan dia sangat mencintai pekerjaannya. She helped mothers deliver babies. Dia menolong ibu-ibu melahirkan bayinya. And you know what happened? Dan Anda tahu apa yang terjadi? Since 2009 until 2012, Sejak tahun 2009 hingga tahun 2012, they give the examination 3 times a year. mereka atau Universitas Indonesia memberikan 3 kali ujian dalam setahun. And this exam is given for all the OBGYN in Indonesia. Dan ujian ini diselenggarakan untuk semua dokter spesialis di seluruh Indonesia. And up until now, within these 3 days, there is always one day that is not on Saturday. Dan hingga hari ini, dari ketiga jadwal ujian tersebut, selalu ada satu hari yang dilaksanakan di luar hari Sabat. If we want to find favor in the eyes of God, Bila kita ingin mendapatkan kemurahan hati Tuhan, we better submit ourselves 100% to His will. sebaiknya kita berserah sepenuhnya 100% pada kehendak Allah. That is what happened to all the characters that we discussed. Itulah yang terjadi pada tokoh-tokoh yang kita bicarakan hari ini. God is not desired in your gift, Tuhan tidak menginginkan pemberian daripada Tuhan, but He is most desired in your obedience to His word and will. Dia lebih menginginkan keturutan kita kepada kehendaknya. God's purpose for our suffering, to have a total surrender to God. Tujuan Tuhan terhadap penderitaan yang kita alami untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan, To prevent pride. mencegah kita dari kesombongan, Because everything is from the Lord. karena semuanya berasal dari Tuhan. There's nothing to be proud of. Tidak ada yang perlu disombongkan. God gives us Tuhan memberikan kepada and kita God takes it away. dan Dia juga bisa mengambilnya dari kita. To remove idols from our life. Untuk mengesampingkan berhala dari kehidupan kita, To deepen our understanding
sudah lihat beberapa tokoh dari Alkitab, Moses, Shadrach, and his friends, and also Peter, Musa, Sadra, dan teman-temannya juga Petrus, they all have the necessary qualities Jesus is looking for. mereka semua memiliki kualitas yang dibutuhkan oleh Yesus, That is willing to go where Jesus leads. yaitu mau menurut kemanapun diperintahkan oleh Yesus. Humble, Rendah hati, fully committed or full submission, surrender yourself 100% to God. penyerahan yang sepenuhnya kepada Tuhan. All of you have entered this gate. Anda semua sudah memasuki gerbang ini. And one day you will be going out of this gate. Dan Anda suatu hari akan keluar dari gerbang ini. If you obey the rules and regulations at Universitas Advent Indonesia, Bila Anda mematuhi peraturan dan tata tertib yang ada di Unai ini, you will go out with your degree successfully. Anda akan keluar dengan kesuksesan. But if you don't obey the rules and regulations that we have at the university, Tapi bila mana Anda tidak ingin mentaati peraturan, it will be sad to drop out. maka sangat menyedihkan karena Anda harus drop out. So remember, Ingatlah, obey your parents, turutilah orang tuamu, obey your teachers. taatilah guru-gurumu, When you work, saat Anda bekerja, obey your superior, taatilah juga atasan Anda, and above all, namun di atas semuanya itu, obey God. taatilah Tuhan. Thank you. Terima kasih.